Gak apa-apa untuk jadi gak sempurna. Kadang kita tuh gak bisa seterusnya merasa bahwa kita tuh harus selalu sempurna. Kamu tahu gak sih? Setiap manusia tuh gak ada yang sempurna tahu. Setiap manusia tuh gak ada yang namanya tuh dia tuh benar-benar spesial. Karena ya setiap manusia tuh punya kekurangannya tersendiri. Maka dari itu kenapa kalau misal kamu bilang, apa aku kurang ini kah, kurang itu, sebenarnya bukan kamu yang kurang. Bukan kamu yang kurang baik, atau kurang peduli, atau kurang pengertian dan lain sebagainya. Hanya saja, setiap orang tuh gak bisa menjadi dirinya tuh definisi sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan gak apa-apa kalau misal kamu gak jadi sempurna, setidaknya ya kamu udah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, terus menjadi orang baik untuk orang-orang sekitar kamu. Dan kalaupun kamu ngerasa kamu banyak kekurangan dan lain sebagainya, kita ini hanya manusia biasa. Manusia biasa yang dimana semua penuh dengan kekurangan. Dan setiap manusia itu pasti udah memiliki kekurangannya tersendiri. Maka dari itu kenapa aku selalu bilang, jangan jadikan diri orang lain itu sebagai penilaian kamu, bahwa sebenarnya ya antara kamu dengan orang lain tuh berbeda. Kamu ya kamu, orang lain ya orang lain. Jadi jangan kamu bandingkan diri kamu dengan diri orang lain, karena itu semua berbeda. Oke? Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Gak kerasa ya, kita udah mau selesai di bulan ini. So gimana bulan kamu hari ini? Maksudnya bulan inilah. Apakah ini jadi bulan yang baik buat kamu? Atau justru ini menjadi bulan yang mungkin kurang baik? Sebenarnya kalau misalnya dibilang baik atau enggak, pasti setiap bulan tuh kita punya ceritanya tersendiri ya. Kadang ada yang berakhir dengan baik, kadang juga ada yang enggak. Dan kalaupun emang lagi enggak, ya bukan berarti kamu diberikan akhir yang tidak membahagiakan. Tapi mungkin bisa jadi ya Tuhan tuh sedang menguji kamu di bulan ini. Dan kita juga tidak akan ada yang tahu apakah bulan kedepannya nanti tuh akan berakhir sama, atau justru akan ada kejutan-kejutan yang tidak disangka-sangka. Ya karena kan kita hanya manusia biasa, kita gak akan pernah tahu kejutan dan hadiah apa yang akan Tuhan berikan untuk manusia-manusia hebat seperti kamu. Ya aku harap semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, terus walaupun fisiknya tuh capek, mentalnya tuh capek, kamu bisa terus semangat untuk membangkitkan diri kamu sendiri dan menjadikan diri kamu menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena kalau bukan kamu yang menjadi support system terbaik, mau siapa lagi? Mau minta siapa? Karena peran utama dan peran paling penting yaitu diri kamu sendiri. Dan kali ini aku ingin memberikan maybe motivation ya. Motivasi untuk kamu ya, kalau emang ini bisa diterima dengan baik ya aku seneng. Dan kenapa tuh aku membawakan tema yang berjudul ini gitu loh, karena aku tuh lihat dari kalian-kalian dimana kalian tuh selalu ngerasa kayak diri kalian tuh selalu banyak kekurangan. Diri kalian yang selalu ngerasa ya kamu insecure, kamu kurang ini, kurang itu. Terus kamu yang ngerasa, apa aku kurang baik ya kak, makanya berakhir seperti ini. Apa aku tuh orang yang gak pantas untuk disayangi ya kak, makanya orang-orang jadi seenaknya dan lain sebagainya. Makanya aku coba untuk menangkap cerita kalian dan mengangkat tema ini supaya ya bisa menjadi dorongan buat kamu juga, supaya kamu tuh gak terlalu memikirkan hal-hal yang emang itu berat banget buat kamu. So jangan terlalu banyak pikiran, karena kalau misalnya nanti terlalu banyak pikiran, yang ada setiap hari kamu OVT dan ya itu mengganggu diri kamu sendiri. Gak enak kan rasanya OVT tengah malam tuh? Gak enak banget rasanya. Dan siapa sih yang mau ngerasain OVT terus? Gak mau. Siapa sih yang gak mau pikirannya tuh tenang? Pasti setiap orang tuh mau. Dan semua orang pasti pengen banget ya namanya punya pikiran yang tenang. Tapi balik lagi, ketenangan itu
Ya itu diri kita sendiri yang ngebuatnya. Gimana caranya kamu menghadapi diri kamu, menghandle semuanya sebaik mungkin. Supaya ya kamu bisa merasakan tenang gitu loh. Jangan kamu neken diri kamu terus untuk hal-hal yang emang itu melelahkan diri kamu gitu loh. Karena kalau misal kamu semakin neken diri kamu, semakin berusaha untuk ya bersikap baik-baik aja padahal semua itu nggak sebaik itu gitu loh. Itu pasti akan bikin diri kamu semakin capek. Ya kalau emang kamu capek, coba untuk istirahatin sejenak. Ya walaupun emang istirahat sejenak tuh nggak memulihkan, setidaknya bisa melegakan walaupun itu hanya sedikit. Ya kan? Hey, sekarang aku mau tanya deh. Kenapa sih kamu tuh selalu beranggapan kalau diri kamu tuh banyak kurangnya? Mungkin kamu yang kurang ini, makanya dia jadi seperti itu. Kamu yang kurang baik, makanya dia jadi seenaknya dan lain sebagainya. So, kenapa? Kenapa coba? Kalau misalnya aku tanya pertanyaan seperti itu, pasti kamu punya jawaban tersendiri. Kenapa dan apa sih yang ngebuat kamu bisa berpikir seperti itu? Kenapa? Kadang kita sebagai manusia pasti punya ya pikiran-pikiran itu. Pikiran yang dimana ngerasa kalau diri sendiri tuh selalu kurang, banyak kurangnya, gak bisa jadi yang terbaik untuk orang lain, dan gak bisa jadi versi terbaik yang dimana itu untuk orang-orang sekitar atau lain sebagainya. Aku di sini cuma mau bilang, gak apa-apa untuk jadi gak sempurna, karena setiap orang itu gak ada yang sempurna. Kalau misal kamu terus membandingkan diri kamu dengan diri orang lain, itu kamu salah. Jangan kamu jadikan patokan standar orang lain itu menjadi patokan standar diri kamu juga. Contohnya kayak, ternyata dia kehidupannya jauh lebih beruntung ya, tidak seperti aku. Aku yang banyak capeknya, aku yang ngerasa ya lelah di setiap kehidupan aku, setiap hari-hari aku. Mereka beruntung ya mempunyai keluarga yang harmonis, keluarga yang lengkap, dan keluarga yang bisa menjadikan dirinya tuh mempunyai rumah di dalamnya. Mereka beruntung ya mempunyai hubungan percintaan yang selalu mulus. Tidak seperti aku yang berakhir dengan kekecewaan, rasa sakit, dan lain sebagainya. Pasti kamu pernah kan mikir kayak gitu? Mikir hal-hal yang dimana mungkin orang lain tuh jauh lebih beruntung daripada kamu sendiri. Kenapa sih suka mikir kayak gitu? Justru kalau aku pribadi sedikit cerita, apa yang terjadi sama diri aku gak pernah sekalipun membandingkan diri aku dengan diri orang lain. So what? Kenapa? Karena ya buat aku untuk apa gitu loh. Toh antara aku dengan orang lain, mereka semua berbeda. Kita hidup, itu punya kehidupannya tersendiri. Mempunyai proses pendewasaannya tersendiri. Jadi kamu gak bisa nyamain diri kamu dengan diri orang lain. Kamu gak bisa menganggap diri kamu banyak kurangnya, kurang ini, kurang itu. Padahal orang-orang di luar sana mungkin ada yang lebih daripada kamu. Ya aku tahu kok. Kamu bukan berarti mengeluh. Dan mengeluh juga bukan berarti menandakan kalau kamu gak bersyukur. I know. Mungkin emang kamu ngerasa capek aja sama keadaan yang sedang kamu jalani saat ini. Capek sama siklus percintaan yang selalu berakhir dengan kegagalan. Capek sama siklus pendekatan yang selalu berakhir ya kepergian. Belum memulai tapi malah udah pergi. Capek sama kehidupan yang dimana keluarga tidak bisa menjadi tempat rumah, tempat pulang, dan tempat cerita terbaik. Pasti setiap orang tuh punya siklusnya tersendiri. Punya permasalahan dan hal-hal apa aja sih yang dihadapi. Setiap orang pasti punya kok. Cuman kadang kita tuh juga harus bisa berpikir jernih. Berpikir hal-hal yang dimana apakah ini tuh pantas untuk kita utarakan atau enggak. Contohnya kayak, aku tuh kurang beruntung, aku gak bisa jadi yang terbaik, terus aku gak sempurna, dan lain sebagainya. Hey, stop berbicara seperti itu. Setiap orang tuh punya kelemahan dan kekurangannya tersendiri. Kamu gak bisa menjadikan diri kamu sempurna untuk orang lain. Justru, yang perlu kamu lakukan yaitu bagaimana caranya menjadi sempurna untuk diri kamu sendiri. Kamu jangan terlalu sibuk bagaimana membahagiakan orang lain. Menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain. Ingat kata-kata aku ini.
Kalau kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu dengan orang lain atau kepada orang lain, jika mereka pergi, maka kamulah yang akan terluka. Kamulah yang akan berantakan, dan kamulah yang akan hancur. Coba lihat mereka, atau dia yang meninggalkan kamu, dia yang melukai perasaan kamu. Apakah dia merasakan hal yang sama? Karena mereka semua tuh nggak tahu gimana rasanya jadi kamu. Mereka nggak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Maka dari itu ya, jangan kamu jadikan orang lain tuh sebagai tiang kebahagiaan kamu. Pada dasarnya, kebahagiaan itu bisa dibentuk oleh diri sendiri. Dan cukup jadi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Gak apa-apa untuk gak sempurna. Karena setiap manusia itu mereka memiliki kelemahan dan kekurangannya. Dan mungkin orang-orang yang kamu anggap bahwa mereka tuh lebih beruntung, lebih sempurna daripada kamu, mereka semua juga punya kelemahan dan kekurangannya. Jadi jangan kamu melihat orang lain tuh itu ialah definisi sempurnanya gitu loh. Karena setiap orang tuh punya kekurangannya dan kelemahannya tersendiri. Jadi ya mungkin di podcast ini tuh aku cuma pengen bilang kayak, ya pasti kamu pernah yang ngerasain apa aku yang kurang baik, aku yang gak bersyukur, atau aku yang banyak kurangnya. Aku bukan yang gak bersyukur, aku mungkin ngerasa kayak capek aja sama keadaan. Aku yang udah terlalu tulus sama seseorang, tapi harus berakhir dengan kegagalan. Aku yang terlalu menjadikan orang lain untuk kebahagiaan aku, tapi pada akhirnya ketika ia pergi, akulah yang berantakan. Aku yang menjadikan diri aku menjadi versi terbaik untuk orang lain, tapi aku lupa bagaimana caranya menjadikan diri aku menjadi versi terbaik untuk diriku sendiri. Terkadang hal-hal itu adalah hal-hal yang dimana membuat aku capek. Mungkin orang-orang bisa banget bilang kayak, gak apa-apa kok gak sempurna. Iya aku tahu, memang aku juga sih yang salah. Aku yang terlalu beranggapan bahwa aku tuh ya seseorang yang bisa membuat orang lain tuh bahagia. Tapi ya sebenarnya kebahagiaan itu juga bisa dibentuk dari mana aja. Dan mungkin aku harus belajar untuk lebih bersyukur. Bersyukur atas nikmat Tuhan yang udah Tuhan berikan. Kadang aku juga suka ngerasa kayak, kenapa ya aku harus berbicara seperti ini dan menilai diri aku bahwa diri aku tuh buruk. Padahal setiap manusia tuh punya plus minusnya tersendiri. Tuhan, maafkan aku. Maafkan aku yang selalu menganggap bahwa diri aku tuh adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Padahal sebenarnya ya, setiap orang tuh pasti memiliki kekurangannya tersendiri dan kelemahannya tersendiri. Dan dari banyak hal yang udah terjadi dalam kehidupan aku, pelan-pelan aku mulai belajar untuk menerima. Menerima bahwa ketika ada seseorang yang datang, jika memang ia tulus, jika memang ia baik, pasti ia akan menetap. Tapi jika tidak, pasti sudah engkau jauhkan ia dariku. Hei, manusia hebat. Sini dengerin aku ya. Kamu jangan membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Gak apa-apa kalau misal kamu terlihat kamu nangis itu kamu cengeng, kamu lengah atau lemah. Gak perlu mikirin itu. Orang lain gak tahu gimana. Retake. Orang lain gak tahu gimana susahnya kamu berjuang dan bertahan sampai detik ini. Mereka gak tahu. Ya mereka cuma bisa ngelihat kamu manusia yang hidupnya tuh gak apa-apa dan selalu bahagia. Gak perlu mentingin penilaian orang lain. Kalau kamu ngerasa kamu tuh banyak kurangnya, bahkan orang luar sana yang kamu anggap mereka itu sempurna, mereka juga punya kekurangan dan kelemahannya tersendiri. Jadi stop membandingkan diri kamu dengan diri orang lain, karena hal itu gak akan ada habisnya. Dan ya malah bikin kamu semakin capek aja kalau seperti itu. Setiap orang itu punya porsi kelemahannya masing-masing. Kamu berhak untuk kecewa sama diri sendiri, tapi kamu gak perlu jadi sempurna untuk dicintai. Kamu gak perlu jadi sempurna untuk orang lain.
Cukup kamu jadikan sempurna itu untuk diri kamu sendiri. Dan setiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Dan kalaupun kamu menganggap diri kamu tuh penuh dengan kekurangan, justru mereka-mereka yang kamu anggap spesial dan sempurna, mereka juga punya. Jadi coba untuk kasih kesempatan diri kamu untuk jadi gak sempurna. Rangkul kekurangan yang ada dalam diri kamu. Kamu yang sekarang udah cukup untuk ada di dunia ini. Coba kamu terima diri kamu saat ini. Kamu yang mungkin kamu menganggap penuh dengan kekurangan, kamu rangkullah diri kamu. Kamu bentuk diri kamu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dengan versi terbaik diri kamu. Tapi jadikan diri kamu versi terbaik itu untuk diri kamu sendiri. Jangan apa-apa tuh kamu jadikan orang itu sebagai objek kebahagiaan kamu gitu loh. Karena ketika suatu saat nanti orang itu tuh gak ada, kamu yang akan berantakan. Dan kamu gak mau kan ngerasain hal itu? Siapa sih yang mau ngerasain kehidupannya berantakan? Gak ada yang mau. Maka dari itu, coba untuk menerima apa-apa yang ada dalam diri kamu. Mau itu kamu nganggap kamu kurang ini, kurang itu, coba kamu terima. Kamu rangkul lah apa yang ada dalam diri kamu. Kamu bentuk diri kamu menjadi yang lebih baik lagi. Jangan kamu menganggap kalau diri kamu tuh banyak kurangnya, terus kamu down. Terus kamu membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Gak boleh kayak gitu. Kadang kan apa yang kamu anggap ya kamu gak sempurna, terus apa-apa dan lain sebagainya, stop ya kayak gitu. Dan kalaupun kehidupan kamu saat ini lagi berat, jangan kamu jadikan walaupun hidup kamu berat tuh kamu menjadi seseorang yang lemah. Setiap orang tuh pasti punya kok problemnya sendiri. Dan kamu pasti bisa membangkitkan diri kamu sendiri. Memang semua itu butuh proses dan waktu. Apalagi buat kamu yang mungkin udah terbiasa sama hal-hal yang bikin kamu sakit. Hal-hal yang melukai perasaan kamu. Dan hal-hal yang bikin kecewa hati kamu. Rasa sakit dan luka itu bukan keinginan kita sebagai manusia. Tapi itulah ujian yang Tuhan berikan. Dan Ia mau melihat apakah kamu mampu melewati semuanya dengan baik atau justru tidak. Dan coba untuk lebih memahami dan berdamai dengan diri sendiri. Semakin kamu berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, kamu pasti bisa kok menghandle diri kamu dan membuat diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya kalaupun kamu menganggap kamu banyak kurangnya, kehidupan kamu yang berat ini kamu nangis, menandakan kamu cengeng atau lemah. Terus percintaan kamu yang selalu berakhir dengan kegagalan, bukan berarti itu kamu gak sempurna. Gak apa-apa sesekali untuk menjadi gak sempurna. Karena setiap manusia juga gak ada yang sempurna kok. Coba untuk lebih memahami diri sendiri. Karakter diri kamu tuh seperti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diubah, ataupun ya lain sebagainya lah. Karena orang lain gak akan paham sama apa yang ada di diri kamu. Orang lain gak akan paham sama apa yang terjadi sama diri kamu. Mereka cuma bisa lihat kamu tuh dalam keadaan baik-baik aja. Pada aslinya, enggak. Kamu dalam keadaan yang kurang baik. Dan ya mereka gak tahu bahwasanya ya keadaan kamu tuh dalam keadaan kurang baik. Ya mungkin pesan dari episode hari ini tuh mungkin kita harus lebih menerima dan bersyukur sama apa yang terjadi dalam diri kamu dan apa yang ada dalam diri kamu. Coba untuk lebih menerima dan ya sabar atas apa yang terjadi. Kalaupun emang lagi terluka dan sakit, mungkin inilah ujian yang Tuhan berikan. Karena kita sebagai manusia gak ada yang tahu ujian itu kapan datangnya dan akan pergi kapan. Dan kebahagiaan itu juga kapan datangnya kita juga gak tahu. Yang terpenting, kamu bisa menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa membangkitkan diri kamu sendiri. Dan bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Dan gak perlu jadi yang terbaik untuk orang lain. Justru yang kamu pentingkan dan kamu dulukan yaitu diri kamu sendiri. Bagaimana kebahagiaan kamu dan bagaimana caranya kamu menikmati hidup dan memberikan ketenangan untuk diri kamu sendiri. Ya. Karena gak selamanya tuh kamu terus-menerus menjadikan orang itu sebagai objek. Justru
Kamu jadikanlah diri kamu sebagai objek untuk perubahan kamu, untuk kebahagiaan kamu, dan untuk mencapai apa-apa yang kamu inginkan. Dan jangan terlalu berharap lebih sama apa yang kamu lakukan saat ini. Karena gak semua apa yang kamu inginkan tuh tercapai. Dan gak semua apa yang keinginan kamu itu akan terwujud. Jadi ya, coba untuk jalani yang terbaik. Dan aku yakin kamu pasti bisa kok. Dan aku senang bisa nemenin kamu dan bisa ada di setiap malam kamu. Ya walaupun maaf ya kalau aku uploadnya tuh nggak rajin karena ada beberapa kendala. Ya mungkin nanti aku bisa lebih rajin lagi dan bisa menemani waktu malam kalian lagi. So please be happy. Aku yakin kalian pasti bisa menemukan kebahagiaan yang kamu inginkan. Kurangi sedihnya dan jangan selalu menjadikan orang lain itu jauh lebih baik daripada kamu. Karena kamu dan orang lain itu berbeda. Cukup jadikan diri kamu menjadi versi terbaik yang kamu miliki. Dan membahagiakan diri sendiri dan juga menyayangi diri sendiri. Itu hal yang penting. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa juga untuk support aku juga di Spotify supaya podcast aku juga bisa semakin berkembang. Jangan lupa follow akun Spotify aku juga ya. Kalian bisa search aja tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. So, terima kasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya membahas hal-hal yang emang itu menjadi problem tersendiri. Dan buat yang requestnya itu belum aku buatin, sabar ya. Aku lihat-lihat dulu dan kalau emang aku bisa pasti aku buatin kok. Support aku terus ya supaya channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.